Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai motivasi belajar teori Vygotsky. Adapun anggota dari kelompok 8 yang pertama, Lilis Haryanti dengan NIM 1262042020101. Yang kedua ada Maratus Ayu Febiana dengan NIM 1262042020104. Yang ketiga ada Nuraini Putri dengan NIM 1262042010141. Dan yang terakhir ada Dini Rosyada dengan NIM 1262042010133. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu motivasi belajar teori Vygotsky. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal pengertian motivasi belajar, teori Vygotsky, penerapan belajar Vygotsky melalui pembelajaran kooperatif dan peer tutoring dalam interaksi belajar mengajar, juga pembelajaran matematika berdasarkan teori Vygotsky. Materi yang pertama yaitu pengertian motivasi belajar. Kata motivasi berasal dari kata motif yang berarti upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu demi tujuan tertentu. Dalam pendidikan, motivasi adalah suatu hal penting yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Motivasi ini bisa muncul dari dalam diri siswa maupun dari luar diri siswa, yaitu dari lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan oleh semua pihak dalam meningkatkan motivasi belajar siswa antara lain, yaitu dengan pertama, melengkapi fasilitas sekolah yang menunjang proses belajar mengajar. Kemudian pihak guru dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan cara metode yang menyenangkan atau model pembelajaran yang kreatif, efisien yang melibatkan semua siswa sehingga siswa tidak merasa bosan saat belajar. Guru juga bisa memotivasi dan memacu siswa agar giat lebih belajar lebih baik lagi. Materi selanjutnya yang akan dibahas ialah teori Vygotsky. Inti teori konstruktivis Vygotsky adalah integrasi antara aspek internal dan eksternal yang penekanannya pada lingkungan sosial belajar. Vygotsky lebih menekankan pada sosiokultural dalam pembelajaran, yakni interaksi sosial, khususnya melalui dialog dan komunikasi verbal. Menurut Vygotsky, interaksi sosial, terlebih bahasa, berpengaruh besar terhadap pembelajaran seseorang. Pentingnya lingkungan sosial. Dalam pembelajaran teori konstruktivisme, Vygotsky memiliki implikasi sebagai berikut. Yang pertama, dikehendakinya setting kelas berbentuk pembelajaran kooperatif antar siswa. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme Vygotsky dalam pembelajaran menekankan scaffolding, yang berarti siswa semakin lama semakin bertanggung jawab terhadap pembelajarannya sendiri. Penerapan teori belajar Vygotsky dalam interaksi belajar mengajar. Yang pertama yaitu pembelajaran kooperatif, yaitu lebih menekankan pada sikap atau perilaku dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok. Nah, hal ini biasanya terdiri dari 2 orang atau lebih dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Nah, sehingga dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok itu belum menguasai pelajaran. Terdapat 5 unsur metode pembelajaran kooperatif. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Artinya, keberhasilan suatu karya itu sangat bergantung pada usaha setiap anggotanya. Kemudian, yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Pengajar yang efektif dalam metode pembelajaran kooperatif membuat persiapan dan menyusun tugas sedemikian rupa sehingga masing-masing anggota kelompok harus melaksanakan tanggung jawabnya sendiri agar tugas selanjutnya dalam kelompok bisa dilaksanakan. Yang ketiga, yaitu tatap muka. Dalam metode pembelajaran kooperatif ini,
setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertatap muka dan berdiskusi. Kemudian yang keempat, ada komunikasi antar anggota. Unsur ini menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan berbagai keterampilan berkomunikasi, karena keberhasilan suatu kelompok juga bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat. Yang kelima yaitu evaluasi proses kelompok. Nah, di sini pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Yang kedua yaitu peer tutoring. Peer tutoring atau tutor sebaya adalah sebuah prosedur siswa mengajar siswa lainnya. Nah, kelebihan dari pembelajaran melalui tutor sebaya ini yaitu dapat meminimalisir kesenjangan yang terjadi antara siswa yang prestasinya rendah dengan siswa yang prestasinya lebih tinggi dalam suatu kelas. Kemudian keuntungan yang dapat diperoleh dari pihak tutor adalah dapat menambah pengalaman serta bagi pihak yang ditutori dapat lebih kreatif dalam menerima pelajaran. Selanjutnya adalah pembelajaran matematika berdasarkan teori Vygotsky. Nah, ini contoh dalam penerapannya. Jika ada seorang siswa membuat suatu kesalahan dalam mengerjakan sebuah soal, sebaiknya guru tidak langsung memberitahu di mana letak kesalahan tersebut. Nah, alangkah baiknya guru itu memberi pertanyaan yang sifatnya menuntun. Jadi tidak langsung memberi itu salah gitu. Jadi sebaiknya guru itu memberi pertanyaan yang sifatnya menuntun sehingga siswa bisa menemukan sendiri letak kesalahan yang ia buat. Ya, dalam matematika contohnya, jika seseorang siswa menyatakan bahwa untuk sembarang bilangan real x dan y berlaku x dikurangi y kuadrat itu sama dengan x kuadrat dikurangi y kuadrat. Nah, guru tidak perlu langsung menyatakan bahwa itu salah. Alangkah lebih baik guru memberi pertanyaan yang sifatnya menuntun, seperti halnya contohnya, misal dikasih contoh 3 dikurangi 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Jadi dikasih contoh, apakah 3 dikurangi 2 kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Nah, itu nanti siswa akan berpikir sendiri apakah itu benar atau salah. Jadi siswa dapat menentukan yang diutarakan, yang dinyatakan tersebut itu benar atau salah dengan gurunya memberi contoh atau memberi pertanyaan yang menuntun hal tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.